Peningkatan minat konsumennya terhadap plafon PVC makin hari makin meningkat tajam, teman-teman. Tentunya mereka punya alasan tersendiri ya kenapa memilih plafon PVC. Oke, apa aja pembahasan kita di video kali ini? Selamat datang di channel Supawanawan. Simak terus ya videonya. Ini pembahasan kita di video kali ini. Oke, jadi apa itu PVC ya? Jadi PVC ini sendiri singkatan dari polyvinyl chloride, teman-teman ya. Jadi sebenarnya bahan PVC ini sudah digunakan ya pada pembuatan pipa ya. Jadi itu kenapa, itu alasannya juga kenapa disebut pipa juga pipa PVC. Jadi mungkin kalian juga nggak sadar ya, sebenarnya jas hujan yang kalian pakai itu adalah bahan dasar dari PVC, tapi tentunya tidak semua ya. Tidak semua jenis bahan, dan tentunya kelebihan dari jas hujan menggunakan PVC ini lebih sejuk, artinya tidak panas ya, dibandingkan dengan penggunaan jas hujan yang seperti karet, itu agak panas ketika dipakai. Lalu untuk pembahasan kedua di sini, berapa ukuran plafon PVC ya. Jadi teman-teman, ukuran plafon PVC ini sendiri beragam ya, mulai dari 3 meter sampai 6 meter ya, 3, 4, 5, 6 meter, dan ukurannya beragam sesuai dengan merek masing-masing ya, artinya perusahaan beda, ukurannya dikeluarkan juga berbeda ya. Jadi untuk jenis plafon yang sering kita temukan di toko bangunan itu ukuran panjangnya beragam ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dari 3 sampai 6 meter, dengan lebar ini kisaran 20 sampai 25 ya, 25 cm, dengan ketebalan 7 sampai 8 mm, teman-teman. Oke, lalu untuk harga plafon ini sendiri tentunya berkaitan dengan merek ya, merek dan ukuran panjang dan ketebalan yang sudah kita sebutkan tadi. Ukurannya juga menentukan harga, dan yang paling sedikit menentukan juga beda area, juga harga juga berbeda-beda, teman-teman. Oke, lalu untuk isi per kotaknya kita cek aja tabelnya ya. Lalu yang tertera di sini, teman-teman, ternyata per dusnya itu berisi 15 lembar ya. Jadi untuk harganya, kalau misalkan Sunda yang paling atas ya, yang 4 meter, berarti sini kita bagi 2.100.000 bagi 15. Lalu kita bagi lagi menjadi 4, itu jatuhnya harga 35 ya per 1 meternya. Jadi cara ngitung yang ke bawah juga sama ya, seperti tadi. Jadi untuk harganya dibagi 15 lembar, lalu hasilnya kita bagi 4 atau kita bagi dengan ukuran panjangnya. Dan ini adalah harga dari merek lain ya, teman-teman. Ini udah harga per meter ya. Ini ada 13, 15 dengan ukuran berbeda juga. Yang paling bawah ini kan lebarnya 7 mm ya untuk ketebalan. Jadi intinya ini kembali pada kualitas dan mutu dari plafonnya sendiri, teman-teman, hingga harganya juga berbeda-beda ya.
Nah, lalu bagaimana nih untuk perbandingan harga ya antara plafon PVC, GRC sama plafon gypsum ya. Tentunya perbedaannya sebelum pasang pun kita sudah melihat secara jelas ya. Artinya kalau perbandingan untuk PVC ini teman-teman tidak perlu ngecat lagi, itu udah rapi, udah jadi semua ya untuk pemasangan listriknya juga untuk balonnya. Nah, sementara untuk yang lain di sini teman-teman harus untuk proses catnya kan belum selesai juga ya untuk prosesnya. Oke, kita langsung cek aja nih untuk tabel perbandingan harganya ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi yang tampil di sini adalah harga sudah termasuk jasa pasang sama material ya. Dan kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, tentunya beda area juga tentu ada perbedaan harga teman-teman. Artinya untuk penggunaan PVC ini yang standar ya, bukan yang merek yang bagus, ada yang juga yang lebih mahal dari ini tentunya. Dan seperti yang saya bilang tadi, tentunya penggunaan rangka baja ringan untuk semua dari ketiga tipe plafon ini menggunakan baja ringan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini untuk PVC ya, jangan karena itu ringan nanti diremehkan dengan penggunaan baja ringan yang diminimalisir ya tentunya. Jadi saran saya teman-teman sebaiknya gunakan jasa yang memang sudah profesional ya, agar nanti keamanan dari plafon PVC ini memang sesuai standar. Oke, jadi saya pikir harga yang lebih mahal ini tentunya karena punya kualitas lebih bagus dibandingkan dengan yang lain ya, karena plafon PVC ini dipercaya mampu bertahan sampai puluhan tahun tentunya teman-teman, karena anti rayap, anti api juga. Oke, kita akan coba nanti bakar apakah memang benar anti api atau apa maksudnya, kita coba bakar nanti di akhir video. Lalu selanjutnya apa aja nih kelebihan dari plafon PVC, kita akan bahas langsung sekarang. Oke, jadi keunggulan pertama yang ditawarkan oleh plafon PVC sendiri teman-teman, ini tahan air ya, sehingga tidak terjadi kelembaban di area plafonnya, sehingga sangat sulit untuk ditumbuhi jamur. Dan perkiraannya untuk pemakaian di sini karena tahan panas juga ya. Nanti kita akan coba bakar di akhir video karena tahan panas juga. Jadi perkiraan pemakaian sampai 20 tahun teman-teman ya. Jadi tentunya itu kembali kepada rangka penyangganya ya. Kalau misalkan kuat tentunya itu akan bertahan lama untuk pemakaiannya. Lanjut pada keunggulan yang kedua ya dari plafon ini, karena sifatnya yang lentur dan ringan tentunya ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman kemarin ya, ketika bencana gempa bumi ya, ketika kita melihat tempat-tempat seperti rumah sakit ataupun tempat-tempat yang menggunakan GRC ataupun plafon gypsum yang ternyata ambruk semua ya, berserakan, pecah karena tidak mampu ditampung oleh beban yang cukup berat dari rangkanya. Jadi karena bahannya juga terbilang agak keras dan tidak lentur dari bahan yang lain, itu menyebabkan getaran atau goncangan itu membuatnya pecah. Nah, beda halnya dengan plafon PVC ini teman-teman, karena lentur dan ringan juga tentunya daya tahannya terhadap goncangan juga lebih bagus. Lalu yang ketiga di sini mudah sekali dibersihkan tentunya teman-teman ya, karena selain efeknya yang tadi tahan air, dan tentunya efek lembabnya itu kalau misalkan pada bahan lain ya, efek lembab itu menyebabkan pemudaran warna yang agak lebih cepat ya jika untuk bahan yang lain. Nah, jadi karena ini tahan air dan tidak lembab juga teman-teman, jadi proses pembersihannya bisa dikatakan lebih mudah, dan tentunya warnanya juga tahan lama, dijamin tahan lama teman-teman. Jadi tampilan rumah juga tetap kelihatan bersih, dan poinnya finishing yang mewah dari plafon PVC. Selanjutnya adalah sistem knockdownnya teman-teman ya. Jadi karena proses pemasangan juga lebih mudah dan rapi tentunya, karena sistem knockdown ini otomatis bahan PVC juga bisa dikatakan kedap suara ya, karena minim sekali celah yang ditimbulkan karena sistem knockdown di bagian pinggirnya ya. Jadi untuk teman-teman yang berencana membuat sekat ruangan ya menggunakan plafon PVC, ini terbilang cukup ampuh ya untuk meredam suara.
Oke, dan terakhir di sini bahan ini terkenal dengan daya tahannya ya terhadap panas. Artinya bisa dikatakan bisa meminimalisir kebakaran, teman-teman ya. Artinya bisa dikatakan bahan ini juga anti rayap, anti lembab, anti api. Oke, kita akan coba bakar apakah memang benar demikian. Oke, dan setelah kita bahas beberapa kelebihannya, dan seperti yang saya bilang tadi, apa pembahasan kita kekurangan dan kelebihannya, dan ternyata di sini saya belum menemukan apa kekurangan dari plafon ini, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman, kalau misalkan menemukan kekurangan dari plafon PVC ini, silahkan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan tipsnya ya, tips untuk pemasangan saja untuk teman-teman yang berencana memasang plafon ini. Plafon PVC ini tentunya bisa dipasang dengan rangka kayu juga ya, teman-teman. Jadi kenapa saya rekomendasikan kayu? Jadi karena yang pertama di sini kita bisa meminimalisir ketika kabel itu tersayat ataupun digigit oleh tikus ya di bagian atas. Jadi untuk aliran listriknya itu tidak menyebar kemana-mana ya kalau misalkan kita menggunakan kayu. Dan tentunya keuntungan kedua ya, ketika kita proses perbaikan instalasi ya di bagian atas, untuk rangka kayu di sini lebih kuat ya, saya pikir lebih kuat untuk kita naiki ketika dalam proses perbaikan ya. Kalau misalkan untuk rangka baja ringan yang hanya menggunakan hulu 24 ya, yang kecil, itu saya rasa tidak terlalu kuat untuk proses kita menaikinya. Oke, jadi artinya di sini saya bukan anti baja ringan atau apa ya. Jadi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi kalau misalkan kita perbaiki instalasi itu jauh lebih meyakinkan ya ketika rangkanya itu menggunakan kayu ya ketika kita memperbaiki instalasi. Tapi kalau misalkan penggunaan rangka yang memang sesuai dengan standar ya, kalau misalkan digabung juga dengan kanal C atau apa di bagian atas yang tentunya mampu menopang PVC maupun beban tubuh kita, tentunya itu aman-aman saja, teman-teman. Oke, jadi tentunya pemilihan kayu ini nggak sembarang juga ya, nggak sembarang kayu yang terbilang kuat. Jadi untuk beberapa kayu itu juga nggak tahan ya, karena potensi kayu itu terkena rayap juga sangat mudah kena ya kalau misalkan kita tidak memilih kayu yang bagus. Oke, dan tentunya kayu yang direkomendasikan di sini kalau misalkan di area saya itu menyebutnya Rajumas ya atau LR. Nah, mungkin di bahasa kalian itu apa? Rajumas ya. Jadi itu biasanya tekstur kayunya agak kasar, ringan, tapi tahan rayap ya, sampai puluhan tahun juga masih oke aja. Kalau misalkan kondisi kayunya itu udah tua ya, udah umurnya udah cukup lama lah. Oke, saya kembalikan aja untuk teman-teman, kira-kira untuk penggunaan rangkanya lebih nyaman di mana, silakan kalian yang tentukan ya. Ya, dan selanjutnya untuk segmen terakhir ya, yang kita sebut dari tadi, kita akan coba bakar sekarang plafonnya ya, kita uji dengan korek api, apakah memang terbukti tidak terbakar atau tidak. Jadi sini saya akan coba jenis plafon dengan merek Epson ya. Sekarang kita akan coba bakar apakah memang benar-benar tahan bakar atau tidak. Oke, kita langsung coba aja teman-teman. Ini saya coba bakar di bagian ujung dulu ya. Nah, dan kelihatan di sini memang kelihatan terbakar ya, agak memerah. Nah, cuman di sini apinya tidak merambat teman-teman ya. Kita coba di bagian tengah nih. Kita coba lagi. Oke, dan apinya padam nih teman-teman. Artinya memang mungkin bukan tahan panas ya, tapi poinnya adalah apinya tidak merambat, tidak sampai jalan. Nah, bayangkan aja kalau misalkan di bagian atas atau di plafon yang sudah terpasang itu terjadi korsleting listrik ya, yang menimbulkan percikan-percikan api dalam waktu yang agak lama ya. Nah, menggunakan api aja sini tidak sampai menyala ya, cuman gosong dan jadi abu.
jadi nggak sampai jalan apinya. Artinya di sini kita bisa mengetahui juga ya, kalau misalkan di bagian plafon itu terjadi korsleting listrik, dan tentunya akibat efek panas itu akan timbul asap ya, atau berlobang lah misalkan dalam jangka waktu yang lama. Cuman keuntungannya sini apinya nggak sampai menyebar ya, nggak sampai langsung menyala. Artinya seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa meminimalisir kebakaran. Oke, saya coba ulang lagi nih di bagian sudutnya. Tadi koreknya udah rusak ya. Yang pertama tuh agak panas. Ini coba pakai korek lain lagi. Oke, kita coba lagi nih. Kita bakar di tempat semula. Dan oke, dan poinnya di situ teman-teman ya. Apinya tidak sampai merambat ya. Oke teman-teman, kira-kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada perbedaan pendapat, silakan kalian ditambahkan aja ya di kolom komentar. Kita bisa sharing di sana kira-kira apa kekurangan kelebihan lainnya yang saya bilang tadi. Saya belum temukan kekurangannya di Epson ini atau di PPC maksud saya. Ini bukan endorse, ini cuman percobaan aja ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Subscribe buat yang mau ikutan. Oke, semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya.